hari Minggu malam Senin, hujan rintik-rintik, ngopi ngudut sambil mendengarkan sinden. Terus ayu suara enak. Jangan bawa pekel lah, mau gue oh ada teman. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ini adalah saat yang berbahagia pada malam hari ini. Hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah Kabupaten Jombang yang saya hormati, mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Mas Heru, Kabid Kebudayaan, luar biasa menurun. Mas Heru di samping Kabid juga dalang. Yang saya hormati dari perwakilan Babes Bampor Jombang, dari perwakilan Kecamatan Megalun, Pak Kades, yang saya hormati kawan-kawan dari wilayah organisasi Tiga, PCTA Indonesia, baik BPD Jawa Timur maupun Cabang Jombang. Saya lihat hadir jauh dari Jawa Timur, dari Jember, Mas Denny dan istri, Pak Cuk, mana Pak Cuk? Oh, senior saya, jauh-jauh dari Jember. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Pendeta Kristian, Pak Suseno, Pak Herman Suseno dari MLKI, dan tentu saja dari panitia penyelenggara kerjasama baik itu PCTA Indonesia Cabang Jombang dan Ketua BIP Jatbang, Perkumpulan Instruktur Pegiat Jati Diri Bangsa Jawa Timur, Pak Udang, dan tentu saja Bapak Ibu hadirin dari Sekolah Kebangsaan juga hadir, barusan datang, Mas, Sekolah Kebangsaan. Alhamdulillah. Sehingga tentunya kita berharap acara Sarasiah ini senantiasa membawa manfaat, membawa keberkahan, dan mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bulan Mei ini bulan istimewa. Tidak hanya kita semua menikmati tanggal merah. Yang pertama tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, dan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Dua momentum bersejarah yang tidak bisa lepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. 20 Mei 1908 berdirilah Budi Utomo, di mana pendiri dan ketua pertama adalah Sutomo, penggagasnya adalah Wahidin Sudirohusodo. Tahun 22 lahirlah Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, yang kemudian tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara 2 Mei ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Sampai puncaknya kebangkitan nasional kita pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, sehingga semua bersepakat se-Indonesia, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sampai kemudian sampailah pada saat yang berbahagia, 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, setelah kita merdeka, ternyata ujiannya tidak berhenti dari situ. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah bangsa asing daripada perjuangan kita saat ini yang melawan bangsa sendiri. Maka sangatlah masih relevan di dalam kitab suci Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukan manusianya yang dihapuskan, tapi sifat penjajahannya yang harus dihapuskan.
Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 700 lebih bahasa. Pulaunya 17.000. Bentuknya demikian indah. Kekayaan yang terlimpah di bangsa Indonesia, maka kemudian menjadi suatu hal yang wajar ketika 434 tahun negara asing menjajah Indonesia, mengeruk kekayaan Indonesia karena begitu berlimpahnya kekayaan Indonesia. Maka tantangan hari ini, Sarasehan tentang pentingnya pendidikan jati diri bangsa Indonesia untuk kebangkitan nasional masih demikian relevan ketika hari ini kita masih menghadapi berbagai macam persoalan bangsa dan negara ini yang bersumber pada longsornya jati diri bangsa. Hari-hari, setiap hari di televisi kita selalu melihat, mendengar bagaimana kenakalan remaja, tawuran massal. Kalau saya kecil dulu selalu diwarnai dengan perkelahian, gasaan itu biasa. Bahkan tawuran, supporter bal-balan niku mesti. Tapi tidak pernah kami melihat kenakalan-kenakalan waktu itu bawa senjata. Tapi saat ini kita TV niku mengerikan. Arit niku mboten kados arite petani. Dawa itu 1 meter, gawa pedang. Berapa banyak korban jiwa karena kenakalan remaja. Ini artinya bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting, tetapi maha penting. Dan fakta hari ini membuktikan bahwa pendidikan hari ini masih belum bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa ini, termasuk kenakalan remaja. Maka kemudian kalau Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi kemudian memprogramkan yang nakal-nakal ini harus masuk barak militer, ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Namun menurut saya persoalan jati diri bangsa inilah yang harus menjadi prioritas untuk ditanamkan, ditumbuh kembangkan dan dikokohkan kepada generasi-generasi kita. Apa itu jati diri bangsa? Yang kawan-kawan semua tadi sudah menyampaikan sumpah jati diri bangsa, yaitu manunggalnya kesadaran beragama dan kesadaran berbangsa bernegara. Indonesia ini terdiri dari berbagai agama-agama besar dunia ada di Indonesia, dan semuanya mengajarkan tentang kebaikan dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama manusia, dan berhubungan baik dengan alam semesta ini. Maka kalau kesadaran beragama itu benar-benar tertanam dan tumbuh, maka tidak akan ada lagi sifat-sifat yang merugikan orang lain, sifat-sifat yang memberikan kerugian-kerugian lebih jauh, lebih besar kerusakan di muka bumi. Kesadaran beragama kalau kemudian manunggal menjadi kesadaran berbangsa dan bernegara, maka akan tumbuh rasa cinta tanah air, komitmen untuk bakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, yang lebih ironis lagi, kalau tadi kenakalan remaja, yang lebih dasar membawa kerusakan adalah kerusakan orang-orang tua. Bandar-bandar narkoba, bandar judi online, koruptor-koruptor yang tidak hanya dalam hitungan juta atau miliar, sekarang sudah meningkat dalam hitungan triliun. Dan itu bukan pula kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Artinya kompleksitas inilah yang kemudian kita berharap
dengan jati diri bangsa Indonesia menjadi solusi terbaik untuk taubat nasional, kembali secara nasional kepada jati diri bangsa Indonesia. Maka untuk itulah pada kesempatan ini atas nama Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Muhammadiyah menyampaikan terima kasih, mengapresiasi, dan tentunya berharap tidak berhenti di sarasian-sarasian. Ladang perjuangan masih demikian luas, buat konsep, buat materi yang kemudian dikomunikasikan dengan dikoordinasikan oleh semua pihak. Dunia pendidikan menunggu peran aktif kawan-kawan baik persaudaraan cinta tanah air maupun Pijabang untuk memberikan sumbangsih pemikiran pentingnya pendidikan sehingga menjadi obat bagi Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Terima kasih, mohon maaf. Bopainten godhog telo cekap semanten piatur kula kembang drima merangkeles ledha trima pangeran ingkang bales. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.